Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa ja'alana ikhwanan mutahabbina 'amilina da'ina mujahidina fi sabilihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan sidqin wa haqq. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Uhayyikum ma'asyar ikhwani wa akhawati jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islamil salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian yang saya cintai, saudara-saudaraku semuanya. Kalimat pertama yang ingin saya ucapkan kepada wilayah pertama yang saya kunjungi setelah menjadi presiden hanya satu. Saya mencintai antum semuanya. Uhibbukum billah. Dan itu adalah cinta tertinggi yang saya miliki kepada antum semuanya. Saya juga ingin menyampaikan salam cinta dari pemimpin kita, Ketua Majelis Syuro Kiai Haji Hilmi Aminuddin, kepada antum semuanya. Saya juga ingin menyampaikan salam cinta dari saudara kita Al-Ustaz Lutfi Hasan Ishaq kepada salam cinta inilah ikhwan sekalian yang menyatukan kita semuanya. Dan atas nama cintalah kita semua terus-menerus bergerak dan tidak akan pernah berhenti. Ikhwan sekalian, tadi malam saya hampir tidak bisa tidur karena saya benar-benar gelisah memikirkan apakah yang harus saya katakan kepada saudara-saudaraku di Jawa Barat yang sedang ada dalam sebuah medan tempur yang sengit. Justru ketika kita mengalami cobaan besar, saya bertanya ke dalam diri saya sendiri, kalimat apakah yang ingin didengarkan oleh saudara-saudaraku di sana? Apakah yang mereka rasakan saat ini? Dan apa yang ingin mereka dengarkan? Dan apa yang bisa kusampaikan kepada mereka itu? Saya sholat, dan setelah sholat saya duduk terbenuk dalam waktu yang lama sampai istri saya menyuruh saya untuk tidur, tapi saya belum bisa tidur sampai akhirnya kutemukan satu kata dari warisan sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang paling tepat mewakili perasaan saya dan perasaan antum semuanya, yaitu sebuah bait puisi dari Khairil Anwar. Bisa luka dan bisa aku bawa berlari hingga hilang aku diberi. Aku masih mau hidup 1000 tahun lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikhlas sekalian, seandainya ada sebuah perumpamaan bahwa kita adalah anak kecil yang sedang terjatuh ke dalam sumur, dan peristiwa ini direkam secara live dan ditonton oleh semua orang, maka saudara-saudara sekalian, yang harus kita pikirkan seandainya kita ada di dalam sumur itu hanya satu. Jangan pikirkan apa yang dirasakan terlebih dahulu oleh orang lain, tapi pikirkanlah bagaimana cara keluar dari sumur itu. Fokuslah ke dalam diri sendiri. Temukan cara untuk segera memanjat dan keluar dari sumur itu.
Jangan terutama memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Jangan merasa malu, jangan merasa bersalah, jangan merasa tidak mampu, dan apalagi jangan merasa tidak berdaya. Sebab musuh kita yang paling besar di dalam diri kita yang akan menghentikan semua langkah kita adalah perasaan tidak berdaya. Itulah sebabnya setiap pagi Rasulullah SAW menganjurkan kita berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Karena perasaan tidak berdaya itu akan mematikan seluruh langkah kita. Walaupun sebenarnya kita mempunyai kekuatan untuk terus melangkah. Tetapi ikhwan sekalian, kalau kita terus berusaha bekerja keras, menemukan cara untuk keluar dari sumur itu, percayalah bahwa orang-orang yang menonton kita itu tidak memikirkan kenapa antum semuanya ada di dalam sumur, tetapi terlibat dalam antum, dengan antum semuanya, dengan saudara-saudara semuanya dalam satu hal. Mereka terlibat merasakan perjuangan antum untuk keluar dari sumur. Sebab jatuh di dalam sumur seperti itu mungkin terjadi bagi semua orang. Dan masalahnya bukan apakah kita jatuh ke dalam sumur atau tidak, tetapi apakah kita punya kemampuan untuk keluar dari sumur itu. Kemampuan untuk keluar dari sumur itulah yang sekarang menjadi tontonan publik di seluruh republik ini saat ini. Dan kita harus memperlihatkan kepada bangsa Indonesia bahwa kita adalah partai yang pandai belajar. Bisa dengan penuh lapang dada mengakui kesalahan, tapi pada waktu yang sama juga tahu bagaimana merecovery perasaannya, merecovery pikirannya, dan menemukan kembali sumber energi. Ikhwan sekalian, Khairul Anwar mati muda, tapi syairnya tidak mati. Tapi kita, ikhwan sekalian, tidak akan mati muda. Kita akan hidup jauh lebih lama daripada yang kita bayangkan. Oleh karena itu, ikhwan sekalian, kita harus selalu menemukan dari manakah sumber energi baru kita begitu kita menghadapi cobaan seperti ini. Saya mengingat kembali, ikhwan sekalian, ayat yang diturunkan kepada Nabi Yusuf begitu beliau berada di dalam sumur. Wa auhayna ilaihi la tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Subhanallah. Wa auhayna ilaihi la tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Dan kami wahyukan kepada Yusuf bahwa suatu saat kamu akan menceritakan kembali peristiwa ini kepada mereka dan mereka tidak menyadarinya. Itulah yang memberikan kesabaran yang luar biasa kepada Nabi Yusuf. Dan kesabaran itulah yang membuat beliau menempuh hidup yang begitu panjang. Saya ingin bertanya kepada antum semuanya, berapakah lama antara saat Nabi Yusuf berada di dalam sumur atau saat beliau melihat mimpinya yang sebenarnya adalah visinya bahwa suatu saat saudara-saudaranya akan bersujud kepadanya? Berapakah lama saatnya itu semuanya? Sampai beliau kemudian memimpin Mesir dan kemudian saudara-saudaranya datang bersujud padanya. Tahu berapa lama? 40 tahun. Saudara-saudara sekalian, ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan 40 tahun. Riwayat yang kedua mengatakan 80 tahun. Bahasa Indonesianya adalah 8 kali pemilu. 16 kali pemilu. Marilah kita menemukan kembali sumber energi kita dengan mencari ilham.
pada sejarah perjuangan para nabi-nabi, tanpa perlu merasa bahwa kita ini orang suci. Kita tahu tetap manusia biasa. Mungkin sekali kita hilang, mungkin. Dan karena itu saya juga ingin mengingatkan kembali kepada antum semuanya. Peristiwa Uhud yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 70 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh korban sebagai syahid di situ. Dan itu bukan karena kehebatan musuh, tetapi karena keteledoran dari pasukan panah. Tapi saudara-saudara sekalian, apakah Rasulullah memarahi pasukan panah yang telah menyebabkan jatuhnya korban 70 jiwa itu? Termasuk diantaranya adalah pamannya sendiri, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan duta Islam pertama yang ke Madinah yaitu Mus'ab bin Umair. Apakah Rasulullah memarahi mereka itu? Sama sekali tidak. Dan tahukah antum semuanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu? 3 hari setelah peristiwa Uhud itu, beliau langsung menggempur beberapa kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah yang mulai berpikir bahwasanya pasukan Madinah sudah kalah dan pasti mereka down, pasti mereka lemah, pasti mereka tidak percaya. Itu waktunya menyerang. Tidak. Rasulullah tidak ingin memberikan waktu bagi pikiran itu untuk berkembang. Rasulullah tidak ingin memberikan waktu kepada pikiran itu untuk berkembang di kabilah-kabilah itu dan kepada kabilah-kabilah yang lain. Itu sebabnya secepat kilat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam segera bergerak dan menggempur kabilah-kabilah itu. Saya membayangkan ikhwan sekalian, peristiwa 3 hari setelah Uhud itu adalah peristiwa yang akan antum alami di Jawa Barat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi, Rasulullah tidak pernah memarahi orang yang bersalah pada waktu kejadian itu terjadi. Tidak pernah. Dan tidak satu pun ayat Quran yang turun memarahi sahabat itu. Tidak ada. Tidak ada. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, satu-satunya cara melupakan musibah, satu-satunya cara melupakan cobaan besar, satu-satunya cara keluar dari ketertekanan adalah mengingat kembali satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia, yaitu lupakan. Ingat 3 hari setelah peristiwa. Apa yang sudah terjadi lupakan. Karena kita tidak punya waktu untuk mengasihani diri sendiri, apalagi meminta rasa kasihan dari orang lain. Nggak ada. Kita tidak punya waktu. Kita harus menjaga energi kita dengan cara melupakan seperti itu. Kita tidak berarti tidak mengevaluasi apa yang telah terjadi, sama sekali tidak. Tetapi dengan cara melupakan, kita menghemat energi spiritual kita. Jangan ada energi yang kita pakai untuk menyesali diri sendiri, apalagi menyalahkan bersama saudara. Karena yang menggabungkan kita semua ini adalah atas nama cinta. Boleh jadi ada di antara kita yang salah, tetapi persoalannya bukan dari situ. Kita adalah makhluk pembelajar yang terus-menerus memperbaiki diri. Dan tidak ada waktu untuk mengingat kesalahan itu, yang ada adalah waktu untuk memikirkan perbaikan-perbaikan baru yang harus kita lakukan. Itu sebabnya ikhwan sekalian, kemarin di depan seluruh pengurus DPP, saya mengatakan bahwa peristiwa ini harus memberikan kita semua kesadaran baru, bahwa perjalanan kita akan seperti ini. Antum ingat lomba apa itu? Naik. Just do it. Ingat? Sekarang waktunya kita naik. Saya mulai kembali.
Sekarang waktunya kita naik. Apa yang sudah terjadi? Terjadi. Sekarang waktunya kita naik. Sekali lagi, sekarang waktunya kita naik. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Ismail yang telah menyampaikan arahnya kepada kita. Seperti yang kita saksikan sebagai begitu setelah kita diberi penyemangat yang luar biasa penampilan dari Sobul Harokah